Baiklah pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami YouTuber Tabligh Minta Pendidikan. Seperti biasa kami akan menayangkan kegiatan yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah tahun 2024 yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Cirebon yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Haji Ikin Sahrikin MPD. Baiklah, untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti tayangan video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. Dari kegiatan hari ini, jadi semuanya harus paham apa yang Pak Ikin omongkan nanti dari teman kalian dan dari teman-teman guru, sehingga kalian bisa mencatat semua apa yang diberikan informasinya di sini. Ya, pertama yang saya hormati para panitia, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, yang saya hormati Bapak Ibu guru PLP. Ini aja, lihat semua sini aja. Nanti ditanya nggak bisa, tidak mengharap di sini, ini mengharap di sini. Dan juga
yang saya banggakan siswa-siswa SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Marilah kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi, ya Nabi besar kita. Dan hari ini kita mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmahnya, apa itu pelajaran dari perjalanan Nabi kita. Anak sekalian dan juga Bapak Ibu guru semuanya, kita bergembira, kita senang ya dengan hari ini kita bisa memperingati kelahiran Nabi besar kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sama-sama untuk mendapatkan hikmahnya, mendapatkan ajarannya, bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikannya kita sebagai manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu zaman sekarang yang ajarannya kita laksanakan. Ya, tak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi besar kita, ya supaya kita benar-benar nanti di akhir nanti kita diberikan pertolongan, diberikan syafaat oleh Nabi besar kita. Dan juga jangan lupa bahwa ajaran Nabi kita ini akan menyelamatkan kita semuanya, sehingga hari ini tolong semuanya bisa mencamkan. Ya, tidak boleh yang tidak mendapatkan hikmahnya, mendapatkan manfaatnya. Anak sekalian dan juga Bapak Ibu semuanya, Nabi kita itulah Nabi yang terakhir, Nabi yang paling hebat, Nabi yang betul-betul berbeda dengan Nabi yang lain, yang Nabi yang bisa menyempurnakan Nabi yang lain dan juga ajarannya. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad, dengarkan semuanya, lihat, Nabi Muhammad itu diceritakan adalah Nabi yang mungkin tidak pintar. Waktu itu pintarnya karena Allah SWT, bukan karena ada gurunya, bukan karena ada temannya, tapi betul-betul Nabi kita itu adalah Nabi yang pintar. Itu diberikan langsung oleh Allah SWT. Ya, sehingga ajarannya betul-betul berbeda dengan Nabi yang lain yang betul-betul disempurnakan. Nabi kita lebih hebat. Ya, oleh karena itu kita diceritakan bahwa umat kita nanti masuk surga itu lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Ya, oleh karena itu kalian dan kita semua harus bisa menjalankan apa yang disebut dengan cahaya, apa yang disebut dengan ajarannya, apa yang disebut dengan perjalanannya yang baik. Ya, Nabi kita itu bisa memberikan contoh sebagai orang tua, Nabi kita bisa memberikan contoh sebagai anak, Nabi kita bisa memberikan contoh sebagai panglima perang, Nabi kita bisa memberikan contoh sebagai guru, dan Nabi kita bisa berikan contoh sebagai murid. Nabi kita juga bisa memberikan contoh hidup di sekelilingnya adalah musuhnya. Ya, oleh karena itu mari kita sama-sama untuk menjalankan apa yang perlu kita jalankan, seperti yang kita emban ini. Kita sebagai guru, kita harus menjalankan apa yang disebut dengan perjalanan Nabi ataupun pelajaran Nabi. Dan kita sebagai murid, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus mencontoh bagaimana murid ala Nabi kita. Menjadi guru adalah guru ala Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Ibu Bapak Guru dan anak sekalian, keberhasilan kita sebagai guru dan sebagai siswa bukan karena bagus PMM-nya, bukan karena bagus materinya, ya, bukan karena bagus sekolahnya, tetapi
keberhasilan guru dan keberhasilan siswa karena keikhlasannya sebagai ajaran Nabi kita. Nabi kita kalau memberikan informasi, pembelajaran, pelatihan selalu mendoakan bagaimana supaya anak-anaknya pintar, supaya anak-anaknya cerdas. Begitu pula murid-murid Nabi Muhammad SAW, kalau kita sebagai murid, maka dia akan mendoakan kepada gurunya, maka dia akan menghormati, menghargai, memaafkan, dan mendoakan kepada gurunya. Jadi kalau sebagai murid kalian ingin berhasil, yang pertama harus apa? Tadi saya katakan apa? Yang pertama, kalian harus menghargai, kalian menghormati gurunya, kalian harus memaafkan doa gurunya, dan kalian harus mendoakan gurunya. Kalian akan berhasil. Jangan malahan kalian sebagai murid, malahan kalian tidak mengikuti perintah gurunya, tidak mungkin berhasil. Ya, bukan kalian sebagai murid karena sepatunya bagus, bukan kalian murid berhasil nanti kalian karena bajunya bagus, bukan, karena kalian selalu memberikan pelayanan kepada gurunya, memberikan doa yang tulus, memberikan doa yang ikhlas. Begitupun kita sebagai guru. Mohon maaf, saya periksa PFM bagus-bagus semuanya, saya periksa RPP bagus-bagus semuanya, aktif semuanya. Tapi kalau tidak ikhlas, Pak Maman tidak ikhlas mengajar kepada kelas 7, kelas 8, kelas 9, maka tidak akan berhasil muridnya, dan bahkan tidak akan dapat pahala untuk Pak Maman sendiri. Ya, oleh karena itu kita sebagai guru, sekali lagi saya selalu mengajak kepada teman-teman, kita harus selalu menghargai anak, menghargai guru-guru teman-teman sendiri, menghormati guru-guru atau teman sendiri, memaafkan apabila anak-anak melakukan hal yang tidak baik, dan mendoakan supaya anak-anak ini kita sukses. Maka itu guru berhasil dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ya, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad harus seperti itu. Nabi Muhammad bisa berhubungan dengan musuh, kita pun bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Kalau di antara kita, di antara kalian sebagai siswa masih tidak menghargai gurunya, sekali lagi, maka akan lihat kamu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kemungkinan kalian akan mendapatkan apa yang kalian tanam, tidak akan ada keberhasilan. Jadi sekali lagi, anak-anak sekalian, camkan, dengarkan, tulis. Kita sebagai siswa harus menghargai guru, menghormati guru, memaafkan guru, mendoakan guru, dan harus menutupi kelemahan dan kesalahan guru kita. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita harus bekerja sama, saling mendukung dan saling mendoakan dalam rangka menciptakan prestasi pendidikan yang sempurna, yaitu dengan cara, sekali lagi, mengedepankan karakter-karakter ajaran Nabi kita, yaitu menghargai, menghormati, memaafkan, dan mendoakan. Insya Allah kegiatan pendidikan di SMP 4 akan berhasil dan akan sukses semua untuk semua siswa di SMP 4 ini, dan akan insya Allah masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan sekali lagi. Oke Pak Ustadz, untuk di acara Maulid
Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Iya. Tahun 2024 Bapak sebagai guru PAI ya, yang ada SMP 4 yang dipimpin oleh Bapak Haji Hikin Sahrikin. Mengapa? Silakan dijelasin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pada pagi ini tanggal 20 binatang ya. hari Kamu tahu binatang melata apa namanya? Cirebon Ular. Apa binatang apa? perayaan Ular. Maulid Nabi Muhammad Ada SAW pisang ya. dengan tujuan Seekor ular besar mengharapkan ya wabil khusus menanyakan untuk teman-teman kepada Allah kapan saya bertemu dengan Nabi Muhammad dan Sallallahu wabil Alaihi khususnya Wasallam. lagi yaitu siswa-siswi SMP. Seekor ular bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Bisa Taala? meniru, bisa mencontoh. Dijawab adalah kalau ingin melihat dan bertemu dengan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan tunggu saja di gua Tur. Harus mencontoh alat. Akhirnya karena saya ingin bertemunya, dia menunggu selama berpuluh-puluh tahun di situ. Saking pengen ketemu dengan yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dijamin Wasallam. kebenarannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diharapkan bisa mencontoh, Dalam meniru kebetulan akhlak memang Rasulullah Allah dalam sudah kehidupan sehari-hari, memberikan baik jalan ketika beribadah bahwa kepada Allah suatu saat ataupun Nabi Muhammad ibadah bersama sahabatnya itu Bair Mahdoh, ingin ketika berhubungan, bersembunyi di gua berinteraksi, tersebut. berkomunikasi, Akhirnya masuklah baginda Rasul dan sahabatnya itu, kepada orang tua, dan ketika masuk, berakhlak kepada guru, sahabat itu mendengar ada suara desisan ular. yang tua menyayangi dan yang muda. Mudah-mudahan Setelah itu apa yang dilakukan? mencontohnya, Menghalangi. Jadi mengaplikasikannya, khawatir agar Nabi Muhammad SAW ini dilukai, digigit, akhirnya dihalangi oleh sahabat tersebut. Tapi kenapa? Ini mudah-mudahan kita Akhirnya sahabat tersebut meningkatkan digigitnya. mahabbahnya, mencintai Ditanyalah ular tersebut karena oleh Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah "Hei ular, sesuai kenapa dengan sabdanya man menggigit sahabat saya? Karena dia menghalangi saya. Saya sudah di sini berpuluh-puluh tahun ingin ketemu baginda Rasul. Tapi ketika ingin bertemu, ingin mendekat, dihalangi oleh sahabat. semuanya bisa Akhirnya masuk sahabatnya yang surga digigit. bersama-sama. Ya. Terima kasih. Kemudian Itu saja intinya. bagaimana dengan keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyembuhkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang terus mengalir kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di lapangan ini walaupun kondisinya panas. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan hati, kesejukan iman dan kekuatan untuk bisa mendengarkan dan mengikuti acara ini. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, beberapa kali tadi sudah ada tausiah yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari Ananda Kalila. ثم رجع البصر كرة ينقلب
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد